Hai, kembali lagi ke YouTube channel saya, Devi Robiah Radawiyah. Hari ini saya akan membuat video kembali. Videonya sih masih sama, membahas tentang rukun iman, tapi akan jauh lebih menarik dari video yang sebelumnya. Ini termasuk tugas dari dosen saya, yaitu Bapak Farhan, yang mengampu mata kuliah strategi belajar mengajar. Semoga video ini bermanfaat. Saya menyadari bahwa video ini akan banyak kekurangan, dan saya berharap ada kritik dan saran yang kalian sumbangkan agar video yang akan saya buat selanjutnya bisa lebih baik dan bermanfaat kepada kalian tentunya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Subscribe gak bayar kok, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mari kita mulai pelajaran pagi hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi rezeki yang melimpah, serta diberi pemahaman untuk dapat memahami pelajaran pada pagi hari ini. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Oke anak-anak, pagi hari ini Ibu mulai pelajarannya dengan mengingat pelajaran minggu lalu, yaitu tentang rukun Islam. Apakah kalian semua masih ingat rukun Islam ada berapa? Ya betul, rukun Islam ada 5, yaitu pertama, membaca 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang kedua, yaitu mendirikan sholat. Yang ketiga, membayar zakat. Yang keempat, puasa di bulan Ramadan. Yang kelima, yaitu menunaikan haji bagi yang mampu. Dan pada pagi hari ini Ibu akan melanjutkan yang kemarin, yaitu kan kemarin sudah rukun Islam. Sekarang kita akan membahas tentang rukun iman. Oke, rukun iman itu ada 6 unsurnya ya. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada nabi dan rasul Allah. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Lalu yang keenam, yaitu iman kepada qada dan qadar Allah. Pertama-tama Ibu akan menjelaskan tentang iman itu apa sih? Apa sih yang dimaksud dengan iman? Iman secara bahasa yaitu sidqiyah, yaitu membenarkan, dan secara istilah yaitu meyakini dalam hati, mengucapkan dengan lisan, melakukan dengan perbuatan yang memberikan efek ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangannya. Pertama yaitu iman kepada Allah. Iman kepada Allah itu yang bagaimana ya Bu? Kenapa seseorang bisa disebut orang beriman? Seseorang dapat disebut orang beriman jika mereka mengimani 4 hal ini ya, pada iman kepada Allah, yaitu meyakininya pada iman kepada Allah, yaitu pertama, meyakini bahwa Allah itu ada. Yang kedua, yaitu meyakini bahwa meyakini tidak ada yang patut disembah selain Allah. Dan yang ketiga, yaitu meyakini bahwa segala alam semesta dan isinya ini adalah ciptaan Allah, dan Allah pula yang mengaturnya. Alam semesta ini berjalan sesuai dengan kehendak Allah, dan tidak ada yang membangkangnya, karena Allah lah yang menciptakan. Allah yang maha kuasa akan segalanya.
Dan yang keempat yaitu kita harus meyakini asma Allah dan segala sifatnya. Asma Allah, Allah memiliki 99 asma yang tergabung, yang disatukan di Asmaul Husna, yang harus kita percayai dan kita yakini kebenarannya, dan yang melekat pada Allah, serta sifat-sifat yang melekat pada Allah. Yang kedua yaitu iman kepada malaikat. Malaikat itu apa? Malaikat itu makhluk Allah. Dia diciptakan Allah dari cahaya, dan dia juga memiliki tugas yang sudah diberikan Allah. Tugas-tugas mereka tentu saja berbeda-beda, tidak sama antara malaikat satu dengan malaikat yang lain. Dan sebagai umat Islam, kita wajib mengetahui 10 malaikat, yaitu Jibril, Mikael, Israfil, Izrail, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Mereka tentu saja memiliki tugas yang berbeda-beda. Dimulai dari Jibril, yaitu menyampaikan wahyu, dan selanjutnya sampai ke yaitu malaikat Malik, menjaga pintu neraka. Sekarang bisa dilihat di sebelah ibu ini ya, nama-nama malaikat serta tugas-tugasnya. Terus selanjutnya yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Kita harus percaya kitab yang diturunkan Allah adalah kitab yang benar, dan kita harus menjadikannya sebagai pedoman. Ada 4 kitab yang diturunkan Allah, yaitu Zabur, Taurat, Injil, yang terakhir yaitu Al-Quran. Zabur diturunkan pada Nabi Dawud, terus Taurat diturunkan pada Nabi Musa, Injil diturunkan kepada Nabi Isa, dan yang terakhir yaitu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW, kita harus benar-benar percaya akan Al-Quran, mukjizat Al-Quran, dan kebenaran Al-Quran. Kita harus menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam hidup kita, agar kita dijauhkan dari panasnya api neraka. Dan selanjutnya yaitu iman kepada hari kiamat. Hari kiamat itu apa? Hari kiamat yaitu hari akhir, hari berakhirnya segala yang ada di alam semesta ini, karena semuanya tidak ada yang kekal kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari kiamat itu dibagi menjadi 2, kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro itu kiamat yang kecil, sedangkan kiamat kubro itu kiamat besar. Kiamat yang termasuk kiamat kubro itu yang bagaimana ya Bu? Dan yang termasuk kiamat sugro itu yang bagaimana? Akan Ibu jelaskan. Kiamat sugro, kiamat kecil, yang termasuk ke dalam kiamat sugro yaitu kematian makhluk Allah, dan bisa dibilang juga sebagai manusia mengalami kiamat sugro, yaitu kematian. Kita akan meninggal dunia, mati. Namun dunia kan hanya sementara, yang kekal itu di akhirat kelak, begitu. Terus yang kiamat kubro itu yang bagaimana Bu? Kiamat kubro itu kiamat besar, dan mari kita berdoa semoga kita tidak bertemu dengan kiamat besar, karena dalam hadis orang-orang yang bertemu dengan orang-orang paling jelek adalah orang-orang yang bertemu dengan hari kiamat, dan semoga kita tidak bertemu dengan hari kiamat. Amin. Tanda-tanda Nabi Muhammad SAW memberikan tanda-tanda akan hadirnya kiamat, yaitu ada tanda-tanda kecil dan juga ada tanda-tanda besar. Kita akan membahas dulu tanda-tanda kecilnya. Tanda-tanda kecilnya termasuk dalam tanda-tanda kecil yaitu meninggalnya Nabi Muhammad SAW.
kita tahu bahwa Nabi Muhammad SAW sudah meninggal berabad-abad lalu. Dan yang kedua yaitu banyaknya anak yang durhaka kepada orang tuanya. Di zaman sekarang kita mengetahui kan, banyak sekali anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya, tidak, dan selalu membangkang, bahkan mereka membentak, memukul, dan banyak lagi. Terus ada lagi yaitu banyaknya pembantu yang hamil yang mengandung anak majikannya. Sungguh miris, tapi emang begitu adanya. Dan yang termasuk ke dalam tanda-tanda yang termasuk tanda-tanda kiamat besar, yaitu munculnya dabbah, hewan melata yang bisa bicara, turunnya Dajjal, serta turunnya Nabi Isa. Selanjutnya yaitu iman kepada qada dan qadar Allah. Sebagai seorang muslim, kita harus percaya dan yakin akan segala takdir yang kita jalan sekarang, yang Allah tetapkan kepada kita. Karena sesungguhnya Allah sudah menetapkan takdir itu bahkan sebelum kita dilahirkan. Allah sudah menuliskannya di Lauhul Mahfuz. Dan sebagai umat Islam, kita perlu untuk meyakininya. Dan kita tidak boleh hanya berpasrah tentunya, karena takdir itu juga bisa diubah. Misalnya, kita dilahirkan dari orang yang tidak punya, tapi kita juga bisa berusaha untuk menjadi orang kaya, menjadi orang yang lebih pintar. Dan Bu Guru ingin anak-anak ini tidak usah minder. Jika kalian sekarang tidak terlalu pandai, kalian juga bisa berusaha kok. Kalian tidak benar-benar ditakdirkan untuk menjadi orang bodoh. Semua orang itu memiliki keistimewaan masing-masing. Coba kalian cari apa keistimewaan kalian, lalu kalian kembangkan. Tidak hanya harus berdiam diri dan menerima takdir Allah, kita itu harus bergerak dan berusaha untuk merubahnya. Jangan hanya berdiam diri, karena Allah tidak suka dengan orang-orang yang berdiam diri. Kita harus percaya, tapi kita juga tidak boleh hanya diam saja. Kita mulai dari belajar yang rajin, terus kita juga harus berusaha ikhtiar. Kita berdoa kepada Allah, meminta untuk diberi kepandaian, diberi rezeki, karena Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Allah malu kalau melihat hambanya berdoa, meminta, tapi tidak dikabulkan. Dan jika doa-doa kalian tidak dikabulkan, coba introspeksi diri. Apakah kalian banyak melakukan maksiat, dan dosa-dosa kalian itu akan menghalangi doa-doa kalian untuk sampai kepada Allah, sehingga doa yang kalian minta mungkin akan sulit untuk dikabulkan. Ayo, Ibu mengajak kalian untuk semangat memperbaiki keadaan kalian. Kalian harus bisa, dan kalian boleh kok bermimpi untuk menjadi apa saja yang kalian inginkan, tapi kalian juga harus berusaha, tidak hanya mengucapkannya. Kan kalau hanya berbicara kan menjadi omong kosong, ya kan? Ayo kita perbaiki diri masing-masing, kita introspeksi diri, lebih mendekat kepada Allah. Semoga kita ditunjukkan jalan yang benar dan diberi kemudahan untuk menjalani kehidupan kita di dunia yang sementara ini. Di dunia sementara ini kita tidak boleh hanya mengejar dunia, karena kalau kamu mengejar dunia akan terus berkembang dan kamu tidak akan menggapainya, karena dunia itu ibarat bayang-bayang. Setiap kamu mengejarnya, dia akan berlalu. Namun jika kita mengejar akhirat, dunia, bayang-bayang yang bermaksud itu akan mengikuti kita. Jadi kita hidup di dunia harus seimbang, yang mengutamakan akhirat, yang mengutamakan dunia. Karena
Ya begitulah dunia sekarang. Dan semoga bermanfaat ya apa yang Ibu jelaskan. Jika ada yang tidak dipahami bisa ditanyakan. Semoga video ini, pembelajaran kita kali ini bermanfaat dan menjadikan kita menjadi seseorang yang lebih baik, terus memperbaiki diri, jaga diri kalian masing-masing, apalagi di masa seperti ini, pandemi. Kita harus lebih menambah ketaatan kita kepada Allah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga kita, selalu diberi kesehatan dan tetap semangat. Ibu tahu kalian pasti bisa. Kalian tidak boleh insecure dengan diri kalian sendiri. Kalian itu istimewa bagi Ibu. Kalian memiliki kelebihan masing-masing dan kalian harus mencari tahu kelebihan apa yang kalian miliki. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.